Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan video presentasi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Imam Dwi Putranto MH. Indonesia merupakan negara hukum, dan hukum itu terbagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang tertuang dalam dokumen resmi. Kemudian memiliki sifat sikap hukum. Yang pertama, rumusannya jelas, singkat dan supel, memuat norma-norma yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi hukum tertulis ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tertulis juga memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang jelas. Contoh hukum tertulis yaitu KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Perdagangan. Kemudian hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini berasal dari kebiasaan atau tradisi konvensi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kebiasaan dalam suatu masyarakat atau hukum adat dan norma sosial. Kemudian hukum tidak tertulis ini memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Jadi mempunyai ciri-ciri seperti kebiasaan yang berulang kali, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat, dan bersifat sebagai pelengkap. Yang selanjutnya adalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, yang berarti hukum atau kebiasaan yang ditetapkan. Menurut Profesor Suhino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok, di mana dalam berbentuk tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi dalam praktek ketatanegaraan, yang pertama, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Seperti dalam cakupannya, cakupan konstitusi mencakup panduan umum, prinsip dasar, aturan khusus untuk menjalankan suatu negara. Sedangkan cakupan untuk undang-undang dasar berfokus pada aturan dasar yang lebih spesifik dan juga menjadi landasan bagi peraturan yang lebih rinci. 2. Pengertian konstitusi sama dengan pengertian undang-undang dasar, di mana konstitusi dan undang-undang dasar sama-sama merupakan dokumen kumpulan aturan yang menetapkan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dan keduanya juga dianggap sebagai hukum tertinggi yang menjadi rujukan dari semua peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi dan juga undang-undang mengandung prinsip dasar seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan juga mekanisme dalam pemerintahan. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan juga memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan juga efisien. Yang pertama, demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasar pada rakyat, di mana rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Tujuan amandemen ini untuk memperkuat prinsip demokrasi, memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menciptakan sistem pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam demokrasi, individu memiliki kebebasan individu harus ada dalam kerangka tujuan bersama, bukan bersifat liberal. Kebebasan individu ini yang menuntut istilah pendiri negara yang disebut asas kebersamaan dan asas kekeluargaan.
Ada beberapa unsur penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Keterlibatan warga negara merupakan salah satu ciri utama dari sistem demokrasi yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak suara dan pengaruh dalam menentukan arah baik kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Hal ini memastikan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama di mata hukum. Ada beberapa aspek penting dari prinsip persamaan ini. Di antaranya, persamaan hak yang dijelaskan pada pasal 28A sampai 28J, persamaan di mata hukum yang dijelaskan pada pasal 27 ayat 1, lalu persamaan dalam memiliki kesempatan yang sama dijelaskan pada pasal 31 dan juga pasal 27 ayat 2, juga persamaan dalam keterlibatan politik yang dijelaskan pada pasal 43 ayat 1 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan ada beberapa persamaan lainnya yang masih banyak. Ketiga, suatu sistem perwakilan, di mana bentuk sistem pemerintahan warga negara memilih wakilnya untuk mewakili mereka dalam proses pembuatan keputusan politik dan juga legislasi. Sistem ini merupakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan secara tidak langsung melalui wakil-wakil terpilih. Ada beberapa aspek dari sistem perwakilan ini, diantaranya kedaulatan rakyat, pemilu, dan juga fungsi wakil rakyat. Yang keempat, ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Tingkat kebebasan ini mencakup berbagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan juga undang-undang. Di antaranya, kebebasan beragama yang dijelaskan pada pasal 28E ayat 1, kebebasan berpendapat pada pasal 28E ayat 3, kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijelaskan pada pasal 28E ayat 3, dan juga hak atas pendidikan. Terakhir, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas, di mana keputusan politik atau pemilihan pejabat publik dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Jadi, kandidat atau kebijakan yang mendapat suara terbanyak dari pemilih maka dianggap menang atau diterima, di mana keputusan diambil dari suara mayoritas pemilih yang berpartisipasi. Juga, setiap pemilih memiliki satu suara. Hasil pemilihan ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh sentral kandidat. Kandidat mendapatkan suara mayoritas terbanyak menjadi pemenang, di mana mayoritas absolut yaitu lebih dari 50% suara, atau mayoritas relatif suara terbanyak dari kandidat lain tanpa harus mencapai 50%. Selanjutnya, penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 2002. Konsep demokrasi sebagaimana pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm atau demokrasi tertinggi di tangan rakyat. Karena itulah, rakyat merupakan paradigma sentral kekuasaan negara, menempatkan kekuasaan negara sebagai pusat atau inti dari sistem pemerintahan. Adapun rincian struktural yang berkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, konsep kekuasaan, di mana berisi kekuasaan di tangan rakyat. Konsep kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dikelola melalui mekanisme perwakilan yang diatur konstitusi. Konsep kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Mana konstitusi ini merupakan landasan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan, hak dan juga kewajiban warga negara dalam mekanisme pemerintahan. Dari alinea keempat ini, ada beberapa poin mengenai konsep kekuasaan dan juga kedaulatan rakyat, di mana pemerintah yang melindungi dan memajukan rakyat, berpartisipasi dalam keterlibatan dunia, susunan negara berkedaulatan, dan juga dasar negara Pancasila. Juga, dalam konsep kekuasaan berisi pembagian kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif yang didelegasikan oleh presiden, wakil presiden dan juga menteri-menteri. Lalu kekuasaan legislatif yang berisi MPR, DPR dan juga DPD. Kekuasaan yudikatif yang berisi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Lalu pada konsep kekuasaan ini juga
berisi pembatasan kekuasaan, di mana kedaulatan di tangan rakyat yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, dan MPR memiliki kekuasaan terhadap perubahan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jika melanggar. Lalu, fungsi anggaran legislatif dan pengawasan yang dimiliki oleh DPR yang dijelaskan pada pasal 20 ayat 1. Lalu, rakyat mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR untuk periodisasi kekuasaan yang mencakup periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan juga pertanggungjawaban kekuasaan. Step yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ini yaitu yang pertama musyawarah. Musyawarah di sini untuk menghasilkan mufakat. Musyawarah untuk mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat yang mencerminkan aspirasi dan juga kepentingan semua pihak. Jika musyawarah untuk mufakat ini tidak tercapai, maka yang diambil adalah suara terbanyak. Konsep yang ketiga yaitu konsep pengawasan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan ketatanegaraan pengawasan berada di DPR. Konsep pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan dengan transparan dan juga bertanggung jawab, serta untuk menjaga akuntabilitas pejabat publik dengan lembaga negara. Yang terakhir adalah konsep partisipasi, di mana pentingnya partisipasi rakyat dalam berbagai aspek kehidupan baik bernegara. Partisipasi dianggap krusial dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Konsep ini bertujuan agar warga negara memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, legislasi, dan juga pelaksanaan pemerintah yang pada akhirnya membangun masyarakat yang lebih demokratik dan juga berkeadilan. Poin yang kedua yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan sebelum amandemen dikenal sebagai 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Di antaranya, yang pertama adalah Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Mengapa? Karena Indonesia termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan yang harus dilandasi oleh hukum dan juga dipertanggungjawabkan oleh hukum. Prinsip sistem ini akan tampak dalam rumusan pasal dan juga sejalan dengan pelaksanaan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan diwujudkan oleh cita-cita hukum. Yang kedua yaitu sistem konstitusional, di mana negara Indonesia tidak bersifat absolut dan sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di mana ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusi, ketetapan MPR, dan juga undang-undang. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. MPR memang memiliki wewenang untuk merubah undang-undang, melantik presiden dan juga wakil presiden, dan memberhentikannya, karena presiden bersifat neben, bukan antergeden. Keempat yaitu presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang dijelaskan pada pasal 6A ayat 1. Keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, karena presiden harus bekerja sama dengan DPR tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jadi jabatan presiden tidak bergantung kepada DPR, dan menteri negara ialah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 dan 2. Terakhir, kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan kepala negara terbatas mengacu pada sistem pemerintahan di mana kewenangannya presiden atau kepala negara diatur dan didapati batas oleh konstitusi atau undang-undang. Di Indonesia, konsep ini diterapkan melalui beberapa mekanisme, di antaranya pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, pembatasan oleh konstitusi, pemilihan umum, masa jabatan terbatas, dan juga adanya impeachment. Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen ada kedaulatan rakyat, pemilihan umum, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, desentralisasi dan otonomi daerah, penguatan lembaga negara baru, dan juga prosedur perubahan konstitusi. Pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan berhak memilih wakil mereka melalui pemilihan umum.
Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 lembaga penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. 4. Hak asasi manusia. Hak asasi ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pelindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk bebas dari pemiksaan. Yang kelima, desentralisasi dan juga otonomi daerah. Negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keenam, penguatan lembaga baru, di mana beberapa lembaga negara baru diperkenalkan untuk memperkuat sistem pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Terakhir yaitu prosedur perubahan konstitusi, di mana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen yang harus disetujui oleh MPR dengan syarat-syarat tertentu, termasuk dukungannya dari mayoritas anggota MPR dan adanya proses yang transparan dan partisipatif. Dengan amandemen tersebut, sistem pemerintah Indonesia diharapkan menjadi lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu mengakomodasikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2002. Isi pokok batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen yang keempat yang tahun 2002 yang berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 Agustus 2002. Ada beberapa perubahan yang signifikan sebelum amandemen dan sesudah amandemen, di mana struktur batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan sesudah amandemen terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Di mana isi-isi pokok batang tubuh UUD 1945 itu berisi tentang bentuk dan kedaulatan, itu terdapat pada bab 1. Yang kedua tentang MPR, berisi tentang MPR yang berada pada bab kedua. Yang ketiga kewawasan pemerintah negara yang berada pada bab ketiga. Kemudian yang keempat yakni Kementerian Negara yang terdapat pada bab kelima. Kemudian yang kelima pemerintah daerah yang terdapat pada bab yang keenam. Kemudian yang keenam yakni tentang DPR yang berada pada bab yang ketujuh. Kemudian yang ketujuh DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang terdapat pada bab 7A. Yang ke-8 yakni pemilihan umum yang terdapat pada bab ke-7B. Kemudian yang ke-9 yakni tentang hal keuangan yang terdapat pada bab ke-8. Yang 10 yakni BPK atau Badan Pemisahan Keuangan yang terdapat pada bab 8A. Kemudian yang ke-11 yakni tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat pada bab ke-9. Kemudian yang ke-12 yakni tentang wilayah negara bab yang ke-9A. Kemudian tentang yang 13 warga negara dan kependudukan atau warga negara dan penduduk pada bab yang ke-10. Kemudian yang ke-14 yakni agama yang terdapat pada bab yang ke-11. Yang 19 yakni tentang pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada bab yang ke-12. Kemudian yang ke-20 yakni pendidikan dan kebudayaan yang terdapat pada bab yang ke-13. Yang ke-21 yakni perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdapat pada bab yang ke-14. Dan yang ke-22 yakni bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan yang terdapat pada bab yang ke-15. Dan yang ke-23 yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada bab yang ke-16. Kemudian
ada juga yang ke-24, yakni aturan peralihan yang terdiri dari 3 pasal. Yang ke-25 yakni aturan tambahan yang ada 2 pasal, hanya 2 pasal. Selanjutnya ada hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebelum amandemen 2002 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di atas Presiden. MPR memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Kemudian, ketentuan Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002, presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya. Yang kedua, hubungan antara MPR dan DPR. MPR dan DPR dipilih melalui pemilu, karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Melalui wewenang DPR, ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, hubungan DPR dan Presiden. Sebagai sesama anggota badan legislatif, DPR dan Presiden memiliki tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran. Maka, terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan Undang-Undang Dasar sebagai landasan kerja. Presiden harus memperhatikan, berkonsultasi, dan dalam banyak hal memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. 4. Hubungan DPR dengan menteri-menteri. Seperti juga halnya dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, yang wajar dari tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara atau usulan DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri pun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden. 5. Hubungan Presiden dan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara sesuai pasal 17 ayat 2, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden dalam pasal 17 ayat 1 dan sebagai pemimpin departemen pasal 17 ayat 3. Menteri mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubungan dengan itu, Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menuntun politik negara yang menyangkut departemennya. Untuk menetapkan politik, pemerintah, dan berkoordinasi dalam pemerintah negara, para menteri bekerja sama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden. Yang keenam, hubungan Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain. Menurut susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Undang-Undang Pokok Kehakiman dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. Berhubungan dengan itu, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang kehakiman
dari tingkat yang lebih tinggi berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Yang ketujuh, hubungan antara BPK dan DPR. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR sesuai pasal 23E ayat 2 untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomis finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia atau HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Declaration of Independence of USA atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya pada pasal 28, pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 1, pasal 29 ayat 2, dan pasal 31 ayat 1. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal, sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama, maupun sebagainya. Kedua, menurut Kevin Boyle dan David Beckham, HAM adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Ketiga, menurut Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Menurut Umar Seno Aji, HAM ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Lalu penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitannya dengan pelindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula, negara Indonesia juga memiliki ciri tujuan negara hukum material dalam rumusan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup
baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar yang menjadi landasan bagi suatu negara. Ia merupakan dokumen penting yang memuat aturan-aturan paling fundamental tentang penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dengan warganya. Fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Sebagai landasan hukum tertinggi, 2. Menjamin kestabilan negara, 3. Melindungi hak asasi manusia, dan 4. Menentukan sistem pemerintahan.